perhatiannya ya kemarin ya. Iya, puas dong. Nambah dong. Oke, sekarang kita lanjut belajar ya. Untuk hari ini materi yang akan disampaikan itu persebaran flora dan fauna di Indonesia. Di pertemuan sebelumnya kami telah membahas terkait keadaan alam Indonesia. Di situ kita telah membahas tentang kondisi fisik wilayah, bentuk biologi, dan juga kondisi iklim di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke flora fauna. Tujuan pembelajaran dari materi persebaran flora fauna ini yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan latar belakang dari pembagian wilayah di Indonesia. Lalu siswa dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Siswa dapat menyebutkan tipe-tipe flora di Indonesia beserta karakteristiknya. Dan siswa dapat menyebutkan tipe-tipe fauna di Indonesia beserta karakteristiknya. Lalu yang terakhir, siswa dapat menyajikan karakteristik dan contoh dari flora fauna di Indonesia. Nah, selanjutnya nih, ada yang tahu nggak ini peta apa? Peta apa? Peta pestai ya? Peta Arah angin. Bukan ya, Bu? Oke, coba kita lihat. Nah, ini adalah peta garis spesial urusan flora dan fauna di Indonesia. Di sini dapat dilihat nih garis hitam ini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Alas. Oke, ya ini garis hitam ini tuh garis Wales. Ya, garis Wales ini tuh memisahkan antara daerah Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah. Di Indonesia bagian barat ada pulau apa aja? Ada yang bisa jawab? Sumatera, Kalimantan, Jawa, Ya, pinter. Lalu di bagian tengah nih ada pulau apa aja? Sulawesi, sama Nusa NTT, Nusa Tenggara, Bali. Iya, bagus. Lalu yang di bagian timur tuh ada pulau apa tuh? Papua, Maluku. Iya, pinter aja. Di kalau garis Wales ini memisahkan antara bagian barat dan bagian tengah. Nah, kalau untuk yang garis Weber yang garis warna merah ini itu memisahkan antara Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Nah, penyebaran tumbuhan ini tidak mengikuti garis Wales dan Weber yang sama dengan fauna. Nah, jika fauna itu tadi mengikuti persebaran yang garis Wales dan Weber ya, kalau untuk tumbuhan atau flora itu tidak. Nah, beberapa jenis hewan dan tumbuhan itu memiliki aturan persebaran tersendiri. Sebaran kelompok tumbuhan dan hewan ini polanya cenderung berbeda. Nah, tetapi kalau secara keseluruhan sebaran hewan dan tumbuhan ini tuh cukup konsisten sehingga mudah dibedakan. Nah, garis Wales ini menggambarkan bagaimana pulau-pulau di barat seperti Jawa dan Sumatera terhubung oleh laut-laut dangkal. Nah, beberapa pulau di sisi barat garis itu memiliki satwa liar yang serupa dengan benua Asia. Sementara di sisi timur garis atau pulau-pulau di timur yang di bagian sini itu seperti Papua Nugini yang terhubung ke Australia ditandai oleh persebaran beberapa spesies hewan berkacung atau hewan marsupial. Lalu dari kawasan itu, Wales meletakkan garis di sisi timur Bali karena semua pulau di sisi timur Jawa dan Kalimantan itu telah memiliki pola hewan yang mirip dengan benua Asia, Australia atau Pasifik. Oleh sebab itu, titik itulah dijadikan tempat yang cocok untuk garis pemisah. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora fauna. Ada yang bisa nebak kan? Faktornya apa aja sih? Ada, yang pertama nih ada iklim. Iklim ini kenapa bisa mempengaruhi persebaran flora fauna? Nah, itu karena iklim akan mempengaruhi cuaca dan musim. Dan cuaca dan musim itu nantinya akan mempengaruhi kepada lingkungan hidup yang bagus dan juga dengan keberlangsungan hidup makhluk hidup. Nah, di mana iklim yang bagus ini akan membantu persebaran makhluk hidup jadi lebih baik dan mudah beradaptasi. Lalu yang kedua ini ada makhluk hidup. Ada yang tahu nggak kenapa makhluk hidup ini termasuk bagian dari faktor yang mempengaruhi persebaran flora fauna? Iya, Husnul? Makhluk hidup membutuhkan oksigen dan flora juga membutuhkan manusia untuk berkembang biak. Selain itu, manusia juga berperan penting dalam membentuk lingkaran yang sesuai dengan pertumbuhan flora.
Iya, bagus sekali ya. Lalu selanjutnya ada jenis tanah. Nah, jenis tanah ini karena kondisi struktur tanah ini sangat penting ya untuk faktor yang mempengaruhi persebaran flora fauna. Karena kondisi struktur tanah akan berpengaruh pada sirkulasi udara yang baik. Di mana sirkulasi udara yang baik itu nantinya akan membantu tumbuhan untuk mudah bernafas dan beradaptasi. Nah, lalu yang keempat ada topografi. Ada yang bisa jelasin kenapa? Ya, boleh Elizabeth. Penanganan flora dan fauna yang dilakukan dengan kondisi topografi suatu daerah akan memberikan pengaruh yang baik terhadap sebaran flora dan fauna. Dengan memperhatikan topografi pada suatu daerah, maka flora dan fauna bisa tumbuh dengan baik dan maksimal. Iya, bagus sekali. Terima kasih Elizabeth. Nah, selanjutnya yang faktor kelima, ini ada faktor suhu udara. Ya, suhu udara ini sangat berpengaruh ya terhadap kelembapan untuk flora fauna, dari mana suhu udara yang baik akan juga berpengaruh pada kemudahan beradaptasi flora dan fauna sendiri. Yang keenam, angin. Kenapa angin bisa masuk dalam faktor pengaruhnya? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, bagus Nia. Angin sangat berperan dalam persebaran flora karena dengan angin maka biji-bijian pada tumbuhan dapat tersebar. Biji-biji tumbuhan yang tersebar bisa memberikan manfaat untuk hewan. Bukan hanya itu, angin juga bisa digunakan sebagai media pemindahan uap air, pembentukan karbon dioksida, dan yang terpenting adalah penentuan kelembapan dari suatu daerah. Iya, bagus sekali. Ada banyak ya manfaat angin untuk persebaran flora fauna ini. Lalu selanjutnya ada cahaya matahari. Cahaya matahari ini jelas sangat membantu untuk makhluk hidup ya, dimana semuanya pasti membutuhkan cahaya matahari. Nah, untuk flora sendiri cahaya matahari ini berfungsi untuk berfotosintesis. Lalu untuk fauna itu berfungsi untuk melindungi suhu pada hewan-hewan supaya lebih hangat. Nah, selanjutnya ada persebaran flora di Indonesia. Nah, persebaran flora di Indonesia terbagi dua, yaitu Indo-Malayan, itu disebut Indonesia Barat. Itu ada daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Lalu Indo-Australia, yaitu di Indonesia Timur, untuk wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Nah, persebaran fauna di Indonesia itu terbagi tiga. Yang pertama ada fauna Asiatis atau bagian barat Indonesia yang terdiri dari Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan. Lalu fauna endemis bagian tengah, bagian itu dari campuran dari timur dan barat Indonesia, ada Sulawesi, Timur, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Lalu ada fauna Australis di bagian timurnya, itu ada di Pulau Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Untuk selanjutnya, ada yang tahu nggak nih karakteristik flora dan fauna di Indonesia? Oke, nggak ada. Kalau begitu coba kita lanjut untuk diskusi ya. Nah, sekarang coba bentuk kelompok dengan 3 anggota. Nanti Ibu akan kasih materinya untuk setiap kelompok. Nah, kalian nanti cari dari karakteristik dan contoh dari materi-materi yang telah kalian dapatkan, lalu presentasikan dan analisis. Nah, coba sekarang perwakilan kelompoknya maju. Diskusikan dulu ya dengan kelompoknya, habis itu kita lanjut presentasi. Ya, udah selesai belum? Sudah Bu. Oke, boleh perwakilannya maju untuk depan ya. Ya, ini maju. Iya. Karakteristik flora Indonesia bagian barat, yang pertama ini jenis meranti-merantian sangat banyak. Yang kedua terdapat berbagai jenis rotan. Yang ketiga terdapat berbagai jenis nangka. Contoh flora di Indonesianya ini ada rotan sama kayu jati.
Oke, bagus sekali. Terima kasih ya, Anggi. Iya, boleh duduk silakan. Untuk yang selanjutnya, boleh? Fauna australis yang pertama, jenis binatangnya menyusui dan kecil-kecil. Lalu hanya terdapat satu binatang jenis kera. Terdapat banyak jenis binatang berkantung, jenis ikan tawar sedikit, jenis burung berwarna banyak. Contohnya kanguru, koala, burung cendrawasih, dan wallaby. Oke, terima kasih Alika. Boleh kembali ke tempatnya. Nah, untuk yang selanjutnya nih ada tulis. Sini ada peta. Nah, Ibu minta kalian jawab ya, yang bisa jawab tolong angkat tangannya. Nanti Ibu akan berikan poin tambahan jika jawaban kalian benar. Sekarang ada yang tahu nggak? Yang garis B ini tuh namanya garis apa? Beber, bagus sekali. Tapi angkat tangan dulu ya tadi, harusnya lupa. Lalu yang kedua nih, di garis A ini ada wilayah-wilayah apa aja yang membatasinya? Ya boleh. A itu kan Wales, berarti membatasi bagian barat dan tengah. Ya, bagus sekali. Terima kasih Lupa. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Kenapa Bu? Ada yang ingin ditanyakan? Terlalu jelas? Cukup Bu. Oke. Kalau gitu Ibu akan bacakan kesimpulan dari pelajaran hari ini ya. Untuk materi hari ini terkait persebaran flora dan fauna, jadi itu dibagi sesuai dengan garis Heidel, garis Weber, dan garis Wallace. Nah, untuk pembagian flora sendiri itu dibagi dua, ada Indonesia Barat atau Indo-Malayan, dan di bagian timur ada Indo-Australian. Nah, untuk persebaran fauna itu dibagi menjadi tiga, di mana ada di bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Oke, ternyata pembelajaran kita sudah selesai ya hari ini. Nah, untuk minggu depan, Ibu minta pada kalian untuk bawa karton dan alat gambar ya, karena kita akan membuat peta persebaran flora dan fauna. Nah, lalu jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas individualnya yang ada di Google Classroom. Ibu telah mengirimkannya ya, tugasnya. Nah, terus sekian untuk pelajaran hari ini, Ibu cukupkan. Ibu minta kepada ketua kelasnya untuk menutup kelas. Oke, siap. Berdoa. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.